Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله صادق الحق مبين، وأشهد أن سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan rahmat, nikmat, taufik, karunia dan hidayah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin besar yang menjadi contoh suri toladan bagi seluruh umat manusia. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah khatib menyampaikan tema khutbah konsep kepemimpinan di dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang kompleks, sempurna dan komprehensif, mengatur segala urusan dari hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang sebesar-besarnya, mengatur masalah akidah, ibadah, akhlak, sosial, sampai kepada politik, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Maka masalah kepemimpinan tidak luput daripada konsep-konsep yang telah ditawarkan oleh Islam itu sendiri. Apalagi hari ini adalah tahun-tahun politik, di mana seluruh bangsa rakyat Indonesia akan memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik, terutama untuk wakil-wakil kita di jajaran-jajaran legislatif. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, tepat kiranya khatib menyampaikan tema bagaimana sebetulnya konsep kepemimpinan di dalam Islam. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertanyaan pertama adalah, siapa yang dikatakan dengan pemimpin? Apakah pemimpin itu hanya seorang pejabat? Tidak. Apakah pemimpin itu hanya seseorang yang punya kekuasaan? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu pasti akan ditanya terhadap apa yang kamu pimpin. Artinya pemimpin itu bukan hanya identik dengan pejabat. Pemimpin itu bukan hanya identik dengan penguasa.
Tapi Nabi mengatakan semua kita adalah pemimpin sesuai dengan level kita masing-masing, dan semua kita pasti akan ditanya terhadap apa yang kita pimpin. Maka pada dasarnya pemimpin itu terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, ada pemimpin untuk diri sendiri. Yang kedua, ada pemimpin untuk keluarga. Yang ketiga, ada pemimpin untuk masyarakat. Yang pertama, ada pemimpin untuk diri sendiri. Semua kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Remaja pemimpin untuk dirinya sendiri, orang tua pemimpin untuk dirinya sendiri, perempuan pemimpin untuk dirinya sendiri. Kenapa kita dikatakan pemimpin untuk diri kita sendiri? Karena semua kita bertanggung jawab terhadap diri kita, jasmani kita, rohani kita bertanggung jawab kepada Allah Jalla Jalal. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Jasmani kita. Ada tangan kita, ada telinga kita, ada mata kita, kaki kita, mulut kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan jasmani kita di hadapan Allah? Mulut bagaimana berbicara, tangan bagaimana berbuat, kaki kemana melangkah, mata kemana melihat. Kita akan bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap jasmani kita. Begitu juga dengan rohani kita, hati kita. Kemana hati kita bawa? Apakah hati kita hiasi dengan nilai-nilai kebaikan, dengan sifat syukur, sabar, qanaah, tawadhu, rendah hati, atau malah hati kita dipenuhi dengan iri, hasud, dengki, tamak, loba, serakah, iri terhadap kesuksesan orang lain, iri terhadap kekayaan, kepintaran, kekuasaan orang lain, sombong terhadap kemampuan diri sendiri, terhadap kekuasaan yang kita miliki, terhadap jabatan yang kita miliki, sombong. Maka semua ini kita bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap jasmani kita, rohani kita. Maka kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Dalam surah Yasin sering kita baca, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, kami kunci mulut mereka, maka berbicaralah tangan mereka, berbicara kaki mereka terhadap apa yang pernah mereka perbuat suatu hidup di atas dunia. Mulut tidak ditanya. Kenapa? Karena mulut sifatnya dusta. Janjinya 10, 2 saja tak tercapai. Hari ini omongan lain, besok sudah berubah. Janji manis sebelum duduk, sudah duduk, lupa semuanya. Maka mulut tak ditanya. Maka jasmani kita akan ditanya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berbicara tangan, berbicara kaki terhadap apa yang pernah mereka perbuat suatu hidup di atas dunia. Maka ini level pemimpin yang pertama. Kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita adalah pemimpin untuk keluarga kita. Semua kita yang sudah berkeluarga, kita adalah pemimpin untuk anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga besar kita. Kenapa? Karena Allah sudah ingatkan kepada kita dalam surah Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara wa quduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disediakan bagi orang-orang kafir. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah,
Jadi ketika kita sudah mampu menjaga diri kita, mampu menjaga akidah dan ibadah kita, maka yang kedua, jagalah keluarga kita, anak kita, istri kita, bagaimana membawa mereka menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kadang-kadang kita sedikit agak prihatin. Banyak generasi-generasi muda kita yang sudah kecanduan dengan game online, dengan judi online. Ada generasi-generasi muda kita yang sudah kecanduan dengan narkoba, narkotika dan sejenisnya. Tentu yang pertama, ini adalah tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Yang kedua adalah tanggung jawab aparatur pemerintah. Apakah mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Maka kalau ini kita biarkan, generasi-generasi muda kita biarkan cenderung dengan yang namanya narkoba, maka saya yakin dan percaya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, yang muncul adalah generasi-generasi yang apatis, generasi-generasi yang putus asa. Badannya ada, jasadnya ada, tapi pikirannya sudah kosong, hatinya sudah kosong, tidak mampu lagi berpikir secara logis. Kenapa? Karena sudah rusak sistem-sistem sarafnya. Akhirnya bisa jadi gila, bisa jadi stres dan lain sebagainya. Ini kalau kita biarkan. Maka keluarga adalah benteng pertama dalam memantapkan generasi-generasi muda kita untuk masa-masa yang akan datang. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita adalah pemimpin untuk masyarakat. Pemimpin untuk masyarakat itu ada 2. Ada pemimpin formal, ada pemimpin informal. Pemimpin formal itu ada jabatannya, ada SK-nya, ada gajinya. Maka ia harus berbuat sesuai dengan apa yang diamanahkan jabatan terhadap dirinya, sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, ada pemimpin informal. Ada para ulama, para ustadz, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, orang-orang tua yang arif dan bijaksana, yang memang SK-nya tidak ada, jabatannya tidak ada, tapi dia diakui di tengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin. Apakah sebagai pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat dan lain sebagainya. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka pemimpin-pemimpin masyarakat inilah, apalagi yang punya SK, yang punya jabatan, yang punya gaji memang untuk mengurus masyarakat, harus memang berbuat mengurus habis tenaganya, pikirannya, usahanya, daya upayanya, berbuat seharusnya memang untuk masyarakat itu sendiri. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan pemimpin seperti ini harus adil. Kalau pemimpin itu adil, Allah Subhanahu wa taala janji, jamin dia akan dilindungi kelak di hari akhirat. Sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan, sab'atun yuzilluhumullah yauma la yazillu fi imamul adil. Ada 7 golongan manusia yang Allah naungi kelak pada hari akhirat, yang mana tidak ada naungan selain ke-7 orang ini. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah imamul adil, pemimpin yang adil, penguasa yang adil, gubernur, bupati, anggota DPR, Pak Camat, Pak Kepala Desa yang adil. Kalau adil, Allah akan naungi kelak di hari akhirat. Di saat-saat terik matahari 1 jengkal di atas kepala kita, otak kita mendidih saking panasnya, tapi pemimpin yang adil mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin itu seyogianya harus mampu menghadirkan kesejahteraan buat seluruh rakyatnya.
menghadirkan kesehatan, menghadirkan lapangan pekerjaan, menghadirkan ketentraman, kedamaian, keamanan buat seluruh rakyatnya. Maka pemimpin itu juga harus mampu menyeimbangkan pembangunan fisik material dengan pembangunan mental spiritual. Jangan fisik yang dibangun tapi mental ditinggalkan, harus seimbang. Karena negara ini dibangun dengan keseimbangan. Bahwa Indonesia ini merdeka itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala serta perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Artinya apa? Jiwanya dibangun, mentalnya dibangun, sumber daya manusianya dibangun, agamanya dibangun, akhlaknya dibangun, nilai-nilai spiritualnya dibangun. Bangunlah raganya, bangun fisiknya, bangun jalannya, bangun sekolahnya, bangun puskesmasnya, bangun masjidnya, bangun sarana dan prasarananya, supaya pembangunan itu seimbang. Maka arah pembangunan kita ke depan memang harus dua arah, jiwa dan raga, mental spiritual dan fisik material, supaya ini seimbang, tidak pincang. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kalau hanya mengutamakan fisik, fisik tahan berapa tahun? Kalau hanya mengutamakan fisik saja, sementara jiwa tidak dibangun, sumber daya tidak dibangun, akhlak agama tidak dibangun, maka kita ini persis seperti rumah sakit. Rumah sakitnya mewah, dokternya canggih, alatnya lengkap, obatnya hebat, tapi isinya orang sakit. Kalau kabupaten kita hanya fisik saja yang dibangun, maka mewah kabupatennya, bangunannya indah, tapi sumber daya tidak ada, mental, iman, akhlak tidak ada, sama seperti orang sakit. Maka pembangunan itu harus seimbang dua arah. Sebagaimana yang Allah amanatkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan berilah kami kebahagiaan di akhirat, dan jagalah kami dari siksaan api neraka yang amat pedih. Dunianya dibangun, akhiratnya juga dibangun. Dunia kejar, akhirat juga jangan dilupakan. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka stakeholder di negeri ini harus berpikir bagaimana supaya membangun sumber daya manusia, akhlak, ilmu pengetahuan, agama, dan nilai-nilai syariat Islam di negeri yang tercinta ini. Karena nanti di akhirat, fi ayyi ardhin tada wa anta mas'ulin an ra'iyatuha. Di bumi mana saja kita berpijak, kita pasti akan ditanya oleh Allah apa yang telah kita perbuat untuk agama kita, apa yang telah kita perbuat untuk Islam di negeri kita. Sebagai pemimpin-kah kita, sebagai pejabat-kah kita, sebagai anggota DPR-kah kita, aparat pemerintahan-kah kita, kelak Allah akan tanya apa yang telah engkau perbuat untuk Islam di negerimu. Berapa persen anggaran APBK untuk peningkatan kualitas syariat Islam di negerimu? Berapa persen engkau berpihak kepada masjid, kepada guru-guru ngaji, kepada agama, kepada musalla, kepada pesantren, yatim piatu, panti asuhan, orang-orang yang tak mampu? Berapa persen engkau berpihak kepada mereka? Berapa APBK yang engkau berikan kepada mereka? Apakah seimbang apa tidak? Kalau tak seimbang, Allah akan tanya apa yang engkau perbuat terhadap mereka. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana konsep kepemimpinan? Kalau kita lihat kepemimpinan yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi memberi 4 contoh konsep kepemimpinan. Yang pertama, beliau senantiasa bersifat siddiq. Artinya Nabi itu dalam memimpin adalah jujur. Beliau orang yang paling jujur di atas dunia ini. Beliau tidak pernah berbohong. Beliau tidak pernah berdusta. Maka pemimpin itu harus jujur. Tidak boleh berjanji palsu. Tidak boleh ingkar janji. Tidak boleh berbuat sesuatu yang fiktif. Jujur dalam berkata dan jujur dalam berbuat. Berkata harus jujur. Jangan yang disampaikan ada 10 visi misi, tapi 2 pun tak ada realisasinya. Tentu ini pemimpin-pemimpin yang tidak jujur. Orang-orang seperti itu bukan pemimpin namanya, tapi pemimpi, tukang mimpi, tukang khayal. Akan membangun ini, membangun itu, tapi tidak ada 20% pun realisasinya. Seandainya jikalau andai kata umpama saya terpilih, sudah terpilih, tak ada realisasinya, maka itu bukan pemimpin, tapi itu adalah pemimpi, mimpi saja kerjanya. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jujur dalam berbuat. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam beliau di ruang kerjanya, di dalam kantornya, datang salah seorang sahabatnya ingin berkunjung. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku, engkau datang pada hari ini ingin berbicara tentang masalah negara, tentang masalah rakyat, atau masalah pribadi atau keluarga?" Sahabatnya berkata, "Wahai Tuan Khalifah, saya hari ini datang berkunjung kepadamu masalah pribadi dan masalah keluarga." Maka oleh Umar bin Abdul Aziz ada lampu, katakanlah semacam lampu petromak. Lampu itu dimatikan, maka jadilah gelap di kantornya. Sahabatnya bertanya, "Wahai Tuan Khalifah, kenapa engkau matikan lampu? Kan gelap kita berbicara." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Wahai sahabatku, lampu ini dibeli daripada uang negara. Sementara engkau berbicara masalah pribadi dan keluarga, maka tak layak rasanya uang negara dipergunakan untuk masalah pribadi dan keluarga. Maka saya matikan lampu ini supaya saya tak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ini kejujuran kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Para jamaah yang kedua, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua, seorang pemimpin itu harus amanah. Amanah artinya bertanggung jawab, punya integritas yang tinggi, mampu menjaga amanah yang diberikan rakyat kepadanya, aspiratif, mampu menggali aspirasi dari masyarakat, sering-sering turun ke bawah, melihat apa kebutuhan masyarakat, apa keperluan masyarakat, dan lain sebagainya. Jangan hanya diam, pupuk langka diam, jalan-jalan rusak diam, pajak pagi tergenang diam. Tentu bukan seorang pemimpin yang baik dalam pandangan masyarakat. Maka pemimpin-pemimpin ke depan, anggota DPR yang akan kita pilih pada tahun 2024 ini tentu harus aspiratif, menjadi anggota DPR terbaik yang mampu mengawal aspirasi rakyat sehingga amanah yang dibebankan kepadanya dapat ia jalankan dengan sebaik-baiknya. Seorang pemimpin itu jangan hanya menerima laporan dari stafnya, dari anak buahnya, karena banyak pemimpin itu hanya menerima laporan dari anak buah. Laporan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena anak buah ini pun kadang banyak yang bermuka dua. Padahal muka satu tak terurus, muka dua apalagi. Ada yang kadang-kadang hanya siap bos, mantap, hebat. Walaupun pemimpinnya salah, mantap, hebat, dan lain sebagainya. Maka pemimpin itu harus aspiratif, mampu berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat demi menjaga dan mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, pemimpin itu adalah tabligh, artinya menyampaikan
mampu menegakkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan. Pemimpin itu harus berani mengatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga norma-norma keadilan dan kebenaran itu tetap tegak di negeri yang kita cinta ini. Apalagi hari-hari ini isu tentang money politik itu beredar sangat luas. Nanti ketika pemilihan akan dibayar per kepala 300, 500, 1 juta dan lain sebagainya. Kasihan calegnya, para jamaah yang dirahmati Allah. Berapa miliar dia harus menyiapkan duit untuk duduk menjadi anggota DPR. Ketika duduk nanti, kasihan rakyatnya. Kenapa? Karena sudah duduk, banyak modal yang keluar, maka ia tidak begitu maksimal lagi berbuat untuk rakyat. Maka pemimpin, calon pemimpin, alim ulama, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat, aparat pemerintah harus berani mengatakan bahwa money politik itu haram. Itu akan merusak negeri kita ini. Itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Kenapa? Karena ketika ia duduk, ia akan berusaha mengembalikan modalnya. Maka kita harus berani menolak yang namanya money politik dan harus berani menyuarakan bahwa money politik itu haram, bertentangan dengan undang-undang di negeri kita yang tercinta ini. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, seorang pemimpin itu harus bersifat fatanah, artinya cerdas, pintar. Pemimpin itu tidak boleh bodoh. Pemimpin itu harus pintar, harus cerdas. Kenapa? Karena dengan kecerdasannya ia bisa tahu apa yang harus ia perbuat untuk kemajuan negerinya, untuk kemajuan rakyatnya, dan untuk kemajuan agama yang tercinta di negeri yang tercinta ini. Maka kalau pemimpin tidak pintar, maka ia tak akan berbuat untuk rakyatnya. Ia hanya berbuat untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kenapa? Karena kepintarannya tidak ada. Tapi kalau ia pintar, ia sadar bahwa ini adalah amanah yang harus saya emban. Amanah untuk diri saya, amanah untuk keluarga saya, dan amanah untuk rakyat saya. Saya bertanggung jawab kelak kepada rakyat dan kepada Allah Jalla Jalal. Inilah beberapa konsep kepemimpinan yang hendaknya siapa saja yang menjadi pemimpin, calon-calon pemimpin pada masa-masa yang akan datang, harus banyak-banyak kembali membaca, mempelajari bagaimana konsep sebenarnya kepemimpinan di dalam Islam, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah sadiqul haqqu mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammad sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، واهدنا ونجاتنا من القوم الظالمين. اللهم انصر مسلمين في فلسطين، اللهم انصر مسلمين في فلسطين، وأهلك الكافرين بالكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.